Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ibadah online kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hari Sudarma yang mengangkat tema kemenangan kita dari 1 Korintus 15 ayat 57. Jemaat yang terkasih, dukung terus pelayanan Gereja Baptis Indonesia Rosipina dengan dua cara. Yang pertama, dengan Anda melakukan like, komen, subscribe, dan terus share kanal YouTube ini. Dan yang kedua, dengan Anda memberikan persembahan dan persepuluhan di nomor rekening BCA atas nama Bapak Thomas Cipta Mustika di nomor rekening 66001179 dan 70. Jemaat yang terkasih, pemerintah terus melakukan upaya vaksinasi. Dukung terus bagi Anda yang belum melakukan vaksinasi maupun yang sudah dengan cara melakukan protokol kesehatan. Apa saja itu? Menggunakan masker dimanapun Anda berada. Yang kedua, tetap jaga jarak. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dan hand sanitizer, makan makanan yang bergizi dan sehat, berolahraga secara rutin dan teratur. Dan tentu saja, jika tidak ada kegiatan yang terlalu penting, harap Anda berada di rumah saja atau stay at home. Jemaat yang terkasih, apa saja informasi yang terjadi di dalam Gereja Rosipina dalam pekan ini? Ini dia. Minggu ini, ada siapa saja yang berulang tahun? Kita simak sama-sama informasinya. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan beribadah. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau senantiasa boleh terus menyertai kami di setiap apapun aspek kehidupan kami. Walaupun saat ini kami masih pandemi, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa ada untuk menyertai kami dan juga menjaga kami. Kami bersyukur kami boleh mengalami sebuah perayaan Paskah, kami boleh mengalami kemenangan sejati dari Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, saat ini Bapa kami akan beribadah walaupun masih secara online, tapi kami bersyukur Engkau selalu ada, bertata dalam setiap apapun yang kami lakukan, bertata di atas setiap pujian. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada dalam kegiatan ini Bapa, yang ada di dalam ibadah kami kali ini. Kami berdoa semuanya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terpuji-puji nama-Mu senantiasa dari kapanpun sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, ini saatnya kita akan beribadah. Selamat beribadah dan rasakan kemenangan sejati. Di dalam nama Yesus kita memperoleh kemenangan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya
di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. katakan satu-satunya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. katakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam pam
menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yes, Lord. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Benar, Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir
kemenangan terjadi di sini Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab inilah kemenangan kita. Yes Lord. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sembah Dia Allah kita. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikan Engkau Yesus. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Kau diagungkan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Selamat pagi semua. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapak, biar pagi ini ketika kami berkumpul bersama-sama, duduk diam dan siap mendengarkan Kau mengajar kami, menolong kami mengerti akan arti kematian, kebangkitan Kristus bagi kami, bagi hidup kami, dan bagi masa depan kami bahkan Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya firman ini mengubah kami lebih lagi seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tidak terasa ya, kita baru saja merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Atau hari kematian nih sebenarnya. Ya, saya seringkali mendengarkan isu-isu mengenai kematian, kebangkitan dan sebagainya. Ya, sedangkan kita mau merayakan adalah suatu seri kejadian. Kalau kita cuma berbicara mengenai kejadian dari kematian Tuhan Yesus sampai kebangkitan, ini bukan karya Kristus keseluruhannya. Bukan. Jadi cuma sepotong. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai karya keselamatan Yesus Kristus, kita harus masuk di perjanjian lama, bahkan dari janji Allah kepada keselamatan itu di dalam Kejadian pasal 3
sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karya keselamatan itu sudah direncanakan. Kemudian program itu jalan sejak inkarnasi Tuhan Yesus Kristus di dalam Lukas pasal 1. Dalam Lukas pasal 1, ketika pengumuman kepada Maria bahwa dia akan mengandung anak dari Roh Kudus. Dari dimulai di sana, kemudian berlanjut dalam kehidupan Tuhan Yesus dari masa kecil sampai masuk pelayanan, sampai dia ditangkap, sampai dia diadili, sampai dia disalibkan, sampai dia dikuburkan, sampai dia dibangkitkan, dan sampai dia naik ke surga. Ini adalah suatu seri karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Satu seri. Jadi bukan satu titik. Karya keselamatan Tuhan Yesus harus dilihat sebagai satu paket. Sehingga ketika pasal 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, menjadi lebih baik dimengerti, lebih jelas lagi bisa dimengerti. Karena ada kata tetapi, itu sebabnya saya mau mengajak kita semua melihat ke depan. Ya, ayat-ayat sebelumnya. Supaya kita bisa memahami, tetapi itu untuk kita seperti apa? Seperti apa? Supaya karya keselamatan Kristus Yesus menjadi sungguh-sungguh bermakna dan berdampak dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan. Coba perhatikan apa yang dikatakan sebagai Injil yang menjadi pokok utama dari karya keselamatan itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Di dalam pasal yang 15 ayat ke-3 sampai ke-5 berkata gini. Sebab yang sangat penting, kata Paulus, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Yaitu sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Dan apa yang dituliskan selanjutnya. Bahwa ia telah dikuburkan. Pertama, bahwa Kristus telah mati. Yang kedua, bahwa ia telah dikuburkan. Dikuburkan sebagai bukti kematian yang mutlak terjadi. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. 3 komponen karya penebusan itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Yang penting sekali. Pada hari yang ketiga, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi terus di backup dengan sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah, nah tambah lagi bahwa nih, ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Kepada Kefas, dan Kefas adalah Petrus. Ini Injil, penekanan Injil Kristus kepada jemaat di Korintus. Dan juga saya mau tekankan kepada kita semua, ini Injil Kristus. Bahkan di dalam kitab Wahyu 14 ditekankan Injil Kristus yang kekal. Injil yang kekal. Bahwa ini adalah sesuatu yang fakta, yang jelas-jelas sudah terjadi, dan tidak akan berakhir. Kemudian Paulus menekankan ada bagian yang salah di Korintus ini, yaitu kepercayaan pengajaran atau kepercayaan yang salah. Apa pengajaran kepercayaan yang salah? Coba perhatikan ayat 12-14. Jadi bagaimana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati? Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, ini pengajaran salah. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu.
Jadi apa yang kita percaya menjadi semua sia-sia tanpa kebangkitan Yesus Kristus. Itu sebabnya Paskah menjadi penting, karena kita mengingat kembali bahwa kebangkitan Kristus telah terjadi. Kebangkitan Kristus telah terjadi. Ayat 18. 1 Korintus 15 ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau sampai Kristus tidak bangkit, sia-sia semua iman kita, sia-sia juga kematian kita, dan binasalah kita semua. Binasalah kita semua. Paulus tidak berhenti di situ saja kan? Karena dia masuk lagi kepada bukti yang ada di dalam firman Tuhan ini. Dia berikan bukti-bukti yang nyata. Bukti-bukti nyata apa saja? Kita lihat 1 Korintus pasal 15 ini ayat 5-8. Dia katakan gini, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, pertama satu orang ini, kemudian kepada ke-12 muridnya. Ke-12 muridnya, wah, kan Judas sebenarnya nggak ada ya. Ya, ini konsepnya 12 murid itu yang ada di dalam Paulus yang menyatakan karena Matias ada di sana juga gitu ya. Jadi konsep berpikirnya seperti itu sih. Ya, bukan berarti Paulus salah dalam ini. Dia melihat kerasulan itu ada 12 itu. Tetapi saya mau ingatkan, penting sekali untuk kita menyadari bahwa bukti kebangkitan Kristus ini yang harus ditekankan, ya. Karena konsep ketika Paulus menulis ini sudah 12 lagi sebenarnya ya, gitu ya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 500 orang sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, yaitu sampai ketika firman Tuhan ini dituliskan. Ketika firman Tuhan ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Nah, ada juga yang menafsirkan Yakobus ini adalah muridnya yang martir pertama di Yerusalem karena dilempar dari menara Bait Allah oleh Herodes. Atau bisa juga yang dimasukkan Yakobus di sini adalah adik tirinya Tuhan Yesus ya, anak dari Yusuf, dan berbicara kepada dia secara khusus sehingga Yakobus akhirnya menjadi ya pastor pertama atau gembala pertama di Yerusalem. Yang penting adalah dinyatakan bahwa dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Semua rasul berapa? Kita nggak tahu. Yang kategorikan rasul-rasul itu waktu itu bukan 12 rasul itu, tetapi semua murid-murid lainnya juga. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri kepadaku, yaitu kepada Paulus secara khusus ketika perjalanan dia ke Damsyik, yang membuat akhirnya Paulus bertobat dan menjadi rasul Allah. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Dia bilang karena dia menempatkan dirinya dijadikan rasul oleh Kristus Yesus sendiri secara unik, secara luar biasa, secara tidak normal. Itu yang dimaksudkan. Jadi ini ayat 5-8 ini hanya memberikan bukti-bukti bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan cuma disaksikan satu orang, dinyatakan oleh satu orang. Tidak. Menurut hukum Yahudi perlu saksi minimum 2. Nah, Paulus mengajukan ratusan sebagai bukti kebangkitan. Sehingga ketika dia masuk ke ayat 51 sampai 57 ini yang saya menjadi penekanannya buat kita hari ini. Ketika kita sudah melihat bukti nyata, bukti kematian, kebangkitan, penguburan Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian dia masuk ke ayat 51 sampai 57. Saya ambil 2 ayat demi 2 ayat supaya kita tidak kehilangan arahnya. Pengharapan kita nih, dia tunjukkan pengharapan kita dalam Kristus. Ketika kita sudah melihat bahwa bukti-bukti sudah jelas, Kristus, kebangkitan Kristus, kematian Kristus, penguburan Kristus, itu semua sudah jelas.
Kemudian dia katakan ayat 51-52 begini. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia loh. Ya. Kita tidak akan mati semuanya. Kita tidak akan mati semuanya. Sehingga ini sedang bicara mengenai pengharapan pada Kristus yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga. Tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Pada waktu akhir zaman nanti. Pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali nanti. Kita semua akan diubah, dikatakan oleh Paulus, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, ya, ini jadi balik ke eskatologi ya. Semua orang akan dibangkitkan nantinya. Ya. Nanti kalau masuk pelajaran kitab Wahyu, saya jelaskan dan Tesalonika, ada proses-prosesnya. Yang pertama siapa, yang kedua siapa, dan sebagainya. Ya, kita bisa jelaskan secara kronologis. Tetapi yang pasti kita semua akan dibangkitkan, apalagi khususnya kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kepada karya keselamatan Yesus Kristus, kepada kita yang sudah diselamatkan, kita semua akan dibangkitkan. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita semua akan dibangkitkan dan seketika, artinya sekejap. Hitungannya berapa detik? Nggak 1 detik. Begitu datang langsung bangkit tidak. Dan diubahkan. Diubahkan seperti apa? Nah, ayat 53-54 ini, saya mau kita sama-sama lihat, ya. Menarik sekali karena dikatakan berulang-ulang nih oleh Rasul Paulus, supaya kita mengerti pengharapan kita akan membawa kita kemana. Perubahannya seperti apa? Dia katakan ini, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya, binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Kemudian dan yang dapat mati ini, harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. 33. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Jadi ada, menarik ya prosesnya ya. Yang pertama dikatakan yang dapat binasa, mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati, mengenakan yang tidak dapat mati, balik lagi. Yang dapat mati, mengenakan yang tidak dapat mati. Yang dapat binasa, mengenakan yang tidak dapat binasa. Sampai diulang sama Paulus dengan penekanan yang luar biasa sekali. Bahwa kita semua akan diubahkan sedemikian rupa, tidak lagi mengenakan apa yang dapat binasa ini, yang dapat mati ini, semua akan berubah. Sehingga bagian yang ke ayat berikutnya dikatakan, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, ayat 57 ya. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Ini kemenangan kita. Karya Kristus itu karya yang lengkap. Karya yang lengkap. Saya mau akhiri dengan menekankan kepentingan apa arti karya Kristus adalah karya yang lengkap. Karena berulang-ulang saya seringkali mendengar persoalan masalah karya Kristus ini. Yang dijadikan seringkali tidak dijadikan lengkap. Atau kebablasan lengkapnya. Sampai-sampai karya keselamatan Yesus Kristus itu menjadi begitu murahnya.
Yaitu bagi mereka yang berkata, karena Kristus sudah begitu lengkap, kalau kita sudah beriman, tidak peduli kita serusak apapun juga, tidak mempengaruhi keselamatan kita. Wow, saya bilang tunggu dulu, time out. Hati-hati nih saudara sekalian. Kalau kita betul-betul percaya karya Kristus sudah begitu lengkap, karya penebusan Kristus sudah lengkap, untuk hidup kita, untuk keselamatan kita, untuk kehidupan kekal kita, sikap kita gimana dong? Sebagai bukti nyata bahwa kita sudah diselamatkan. Kita nggak bisa bilang, oh saya sudah selamat, tetapi tidak terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Kalau tidak terjadi perubahan, apa fungsi Roh Kudus di dalam hidup kita? Bagaimana mungkin sesuai dengan Yohanes pasal 14 ayat 16-17, Roh Kudus tinggal di dalam kita, tinggal di dalam kita selama-lamanya, tetapi tidak ada perubahan hidup. Tidak ada rasa berdosa, bahkan menikmati dosa, habitually sinning, terus-menerus menikmati dosa-dosa yang sekalipun kita sudah tahu dosa, kita bilang, oh saya nggak peduli, saya mau menikmati saja, hidup ini ku nikmati, nggak peduli itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak, bahkan tidak peduli sama sekali bahwa ini melanggar firman Tuhan apa tidak. Saudara, itu sama sekali menjadikan karya keselamatan Yesus Kristus begitu murah dan tidak berarti. Saya katakan, orang-orang seperti ini perlu bertobat lagi. Bertobat sungguh-sungguh, bukan lagi karena saya nggak percaya ada pertobatan yang pertama. Nggak percaya sama sekali. Pertobatan akan menuntun kita kepada perubahan hidup. Perubahan hidup dalam Yesus Kristus. Karena Roh Kudus akan bekerja di dalam kita untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sudah pasti, harus terjadi. Tapi sisi yang lain, ya seperti yang dilakukan oleh banyak kali orang-orang pengkhotbah, pengajaran-pengajaran yang mengatakan, oh nggak bisa. Kalau kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus, nggak cukup loh. Kita harus melakukan perbuatan baik untuk bisa tetap menjaga, untuk kita bisa menjaga apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Akhirnya saya katakan kalau konsep ini dipakai di dalam kehidupan kekristenan kita, karya Kristus harus ditambah perbuatan baik. Jadi bukan Kristus saja yang berperan di dalam keselamatan, perbuatan baik kita. Nah ini kebalikan sama sekali. Sehingga karya Kristus sendiri tidak lengkap untuk kita. Tidak. Saya katakan saya nggak percaya gitu. Karya Kristus sudah lengkap. Perbedaannya gini. Perbedaan yang nyata nih. Saudara lakukan perbuatan baik untuk mendapatkan dan menjaga keselamatan itu. Atau saudara melakukan perbuatan baik karena hasil dari keselamatan itu. Ayo pikirkan. Sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita yang menamakan diri sebagai anak-anak Tuhan melakukan perbuatan baik sebagai pernyataan bahwa kita sudah mendapatkan kasih karunia dan keselamatan di dalam Yesus Kristus? Bukan kebalikannya. Bukan supaya tetap menjaga keselamatan itu supaya tidak hilang. Karena kembali lagi kepada ayat yang sama dalam Yohanes pasal 15 ayat 16-17. Kalau Roh Kudus tinggal dalam kita selama-lamanya, kalau Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya, gimana kita bisa menjelaskan keselamatan yang hilang itu bersama-sama dengan Roh Kudus yang tetap tinggal di dalam kita selama-lamanya? Atau apa yang dikatakan Tuhan Yesus menjadi salah? Oh, saya nggak percaya itu sama sekali. Saya percaya yang dijanjikan Tuhan Yesus bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus, dan Dia sudah utus Roh Kudus. Dan setiap kita yang beriman kepada Yesus Kristus sudah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah tinggal dalam kita untuk selama-lamanya. Dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dibuktikan dengan perubahan hidup, dibuktikan dengan sikap hidup untuk menunjukkan Kristus yang ada dalam kita ini.
Roh Kudus menolong kita untuk melakukan apa yang benar dan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Itu penting. Kalau kita sudah mengatakan kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, nyatakanlah kemenangan itu dalam sikap, tutur kata, perbuatan, pikiran kita. Seperti yang dikatakan Filipi pasal 2 ayat kelima, hendaklah kita punya pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus, punya attitude seperti Yesus Kristus di dalam menjalani kehidupan kita setiap harinya. Bukti kemenangan kita adalah kita mempunyai sikap, attitude seperti Yesus Kristus. Baru kita bisa mengatakan pada dunia, ini loh Kristus yang sudah menang. Pertanyaannya adalah, kita sudah menang belum? Kalau kita terus-menerus kalah oleh dosa, itu jadi pertanyaan saya. Saya tidak mengatakan begitu kita percaya kita tidak akan berbuat dosa sama sekali. Tapi pertobatan kita harus nyata di dalam tingkah laku perbuatan kita setiap harinya. Perubahan hidup kita untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus harus nyata kepada setiap orang yang ada di dekat kita. Gitu ya. Attitude Kristus harus ada pada kita. Oke, kita bisa lanjutkan dengan pembahasan perubahan-perubahan apa saja yang harus ada. Kalau kita yang sudah menang bersama-sama Kristus, kalau kita sudah menang bersama-sama Kristus di dalam kebangkitannya terhadap maut dan dosa, karena dosa menghasilkan maut, kita bisa baca Galatia pasal 5. Kita bisa baca Efesus pasal 4 mengenai hidup lama, hidup baru. Kita bisa baca Kolose pasal 3. Paulus sampai menekankan, menggunakan 3 suratnya untuk menekankan apa artinya hidup lama dan hidup baru, hidup dalam kemenangan Yesus Kristus bersama-sama Yesus Kristus, atau hidup dalam dosa dan maut. Jelas, hitam dan putih. Itu sebabnya pagi ini saya menantang kita semua. Kalau saudara berpikir di satu sisi, baik yang ke kiri atau yang ke kanan, hati-hati. Kalau saudara berkata sudah selamat, saya tidak peduli dengan segala perbuatan dosa saya lagi, saya nggak peduli, saya mau sejahat apapun juga, saya katakan, periksa lagi hati saudara. Betul nggak? Bagaimana mungkin ada orang yang suka mengikuti kehendak iblis dan berkata saya sudah diselamatkan? Menikmati perbuatan-perbuatan jahat yang tidak baik, tidak terjadi perubahan hidup, dan berkata saya sudah diselamatkan. Atau kebalikannya, kalau saudara berkata bahwa karya Kristus gak cukup, harus dibantu oleh perbuatan baik kita. Saya katakan, perbuatan baik kita sebaik apapun seperti kain kotor, gitu ya. Kita baca lagi, kita bisa ya gitu ya. Seperti kain kotor. Bukan itu sebagai bukti bahwa Kristus ada di dalam kita, Roh Kudus tinggal dalam kita, maka kita lakukan apa yang baik seturut kehendak Bapa, bahkan menyenangkan hati Bapa. Itu yang harus kita lakukan. Saudara sudah menang? Saya berani mengatakan saya sudah. Kalau kita sudah menang, ayo kita sama-sama berjuang untuk menyenangkan hati Bapa dengan melakukan apa yang benar dan baik dan berkenan kepada Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini kami belajar akan karya Kristus yang luar biasa. Kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan janjinya untuk turun kembali. Menjemput kami, mengubah kami semua. Mengubah kami dari tubuh yang binasa ini menjadi tidak bisa binasa. Mengubah tubuh kami yang bisa mati ini menjadi tidak akan bisa mati lagi untuk selama-lamanya. Karena maut sudah tidak berkuasa atas setiap anak-anakmu yang beriman kepada Yesus Kristus. Secara khusus hamba berdoa, kalau ada anak-anakmu, ada yang hadir, yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang belum mempercaya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah ini firman ini meyakinkan mereka tidak ada keselamatan di luar Engkau Tuhan kami. Biarlah mereka menyerahkan dirinya untuk percaya, sehingga
akan mengalami kemenangan demi kemenangan sampai akhirnya kemenangan untuk hidup kekal bersama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi terang surga bagi setiap orang yang ada di dekat kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu saja kami boleh ada pada pagi hari ini. Dan terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kami terus dibawa mengerti, akan mengenal Tuhan kami dengan benar. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Pendeta Hari Sudarma, dan apapun yang ia sedang kerjakan, bahkan pelayanan dimanapun dia berada, kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Engkau juga akan memakai dia semakin dahsyat dan lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami saat ini berdoa bersama-sama Tuhan, kami mengucap syukur untuk kondisi bangsa dan negara kami. Di tengah situasi pandemi, kami mengucap syukur kalau vaksinasi terus berjalan dengan baik. Dan apapun kendala-kendalanya, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan berdaulat, Tuhan memegang kendali atas bangsa ini. Dan kami rindukan Tuhan
bangsa ini akan keluar dari situasi pandemi dengan segera seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Presiden kami dengan semua jajaran pemerintahannya. Berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Sekali lagi kami mau serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ada sebagai tubuh Kristus di Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Kami mau berdoa bagi pemimpin-pemimpin di gereja ini. Berdoa untuk segenap panitia perancang, panitia mimbar dan semua kepanitiaan yang ada. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan sendiri menyatukan setiap hati kami, para pemimpin-pemimpin. Dan biarlah Tuhan berikan kami terus roh cinta akan Tuhan dan lebih lagi untuk kami mengasihi Tuhan. Dan kami mau terus melayani Tuhan. Kami berdoa berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk kami menjalankan tugas kami, memberkati dan menolong setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani di gereja ini. Biarlah ya Tuhan, kami percaya Tuhan mau memberkati gereja ini dan biarlah dampak gereja ini boleh meluas ke daerah-daerah yang lain juga. Terima kasih untuk keberadaan gereja ini dan kami juga tidak lupa mendoakan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Tuhan, kami berdoa apapun yang menjadi pergumulan mereka, mungkin mereka ada yang sakit, mungkin mereka mengalami pergumulan secara ekonomi, bahkan pergumulan secara relationship. Kami berdoa Tuhan, Allah sendiri yang hadir di tengah setiap pergumulan mereka. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami minta ya Tuhan, Kau sendiri hadir dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu di jemaat Rosipina. Dan kami berdoa biar Tuhan sendiri yang hadir dan mereka boleh menemukan Tuhan. Mereka boleh mengucap syukur. Mereka terus memuliakan Tuhan di tengah situasi sulit. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus membentuk setiap umat-Mu. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga bersyukur untuk setiap para pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bersyukur untuk semua imam musik, worship leader, singer, bahkan semua tim multimedia yang di balik layar yang tidak terlihat. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami lakukan ini karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah lebih dulu berikan bagi kami. Apa yang kami lakukan ini tidak seberapa dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Biarlah Tuhan ini semua menjadi ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Kami mau kembalikan segala talenta, kami mau kembalikan segala kemampuan, keahlian kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan boleh memberkati tubuh-Mu yang ada di Gereja Baptis Indonesia Rosipina ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan punya waktu sendiri, Tuhan punya kehendak sendiri. Jadilah kehendak-Mu atas setiap doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur sekali lagi karena hari ini, hari Tuhan, kami mendapatkan keyakinan sekali lagi bahwa karya Kristus sudah lengkap. Sudah lengkap. Dan kami bersyukur karena kami percaya kepada Engkau Tuhan kami, yang tetap menjaga kami untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan. Dan sekarang kepada setiap anak-anak Tuhan, pergilah bersama kuasa daripada Allah Bapa yang melampaui segala ciptaan ini, menyertai saudara sehingga apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara perbuat, bagi kemuliaan Tuhan menjadi berhasil. Dan biar kiranya kasih Kristus, kasih yang begitu ajaib, memenuhi hati, hidup, pikiran kita semua, supaya setiap orang yang ada di dekat saudara sekalian merasakan kasih itu, kasih yang menyelamatkan bahkan. Dan kiranya Roh Kudus akan menyertai setiap langkah hidup saudara sekalian, agar selalu berkenan kepada Allah Bapa, bahkan menyenangkan hati Bapa. Itu sebabnya saudara sekalian, pergilah bersama kuasa daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan membimbing hidup saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Minggu. Tuhan Yesus memberkati.